Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita, diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah, warzuqna husnal khatimah, dan Allah takdirkan kita anugerahi mendapatkan husnul khatimah. Para jamaah muliakan ta'ala, begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, mulai nikmat hidup sampai kemudian nikmat menjelang daripada wafat nanti, itu merupakan nikmat yang besar. Mulai tidur sampai tidur kembali, sehingga lidah kita diajari oleh Allah saat mengawali hidup, ketika bangun, awal kali yang diperintahkan ucapan satu perkara tahmid, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan perkara kali pertama kali yang dilantunkan oleh seorang mukmin dari setiap bangun tidurnya, mengawali hidupnya dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Karena begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dipetunjukkannya kita menuju jalan yang benar. Yang ini dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Sebab di antara penyesalan manusia ketika berada di yaumil qiyamah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 27, ayat yang ke-28, penyesalan manusia tatkala mereka berada di yaumil qiyamah itu antara lain adalah karena mereka salah jalan. Salah jalan yang ditempuh inilah yang kemudian menjadikan sebab penyesalan mereka. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala turunkan, yaitu sosok manusia yang sangat agung yang menuntun kita agar kita tidak salah jalan. Maka ini menunjukkan nikmat yang sangat besar.
Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 164, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Diutusnya oleh Allah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Bahkan adanya nabi itu pun dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ribuan tahun yang ada. Ibrahim munajat ke Allah dijelaskan 129 dalam surah Al-Baqarah itu. Apa munajat Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, utuslah di tengah-tengah mereka anak-anak keturunan kami itu, ya Allah, ada anak keturunan kami yang engkau utus di tengah mereka, menuntun jalan mereka menuju-Mu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian mauludnya, tempat lahirnya di dekat daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Satu-satunya nabi yang kemudian lahir di dekat Baitullahil Haram di kota Makkah hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang besar. Ya, sehingga dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pun tertuntut. Maka pantas kemudian Isa alaihi salatu wasallam mengkabarkan kabar gembira tentang lahirnya, tentang kemudian kabar kedatangannya. Allah terangkan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya Rabbi ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Maka dikatakan jamaah mulia, ketika Isa alaihi salatu wassalam ibnu Maryam ini berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku ini diutus oleh Allah menjadi Rasul yang ada di tengah-tengah kalian, yang membenarkan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Membenarkan daripada kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, wa mubasyshira, dan kemudian memberikan sebuah kabar bi rasulin, dengan kedatangan seorang rasul, ya'ti min ba'di, rasul yang datang sesudahku nanti, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ya, mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Jadi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabarkan oleh Isa alaihi salatu wasallam, gembira Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam. Kalau kemudian Isa alaihi salatu wasallam memberitakan kabar gembira itu, datang seorang nabi yang namanya Ahmad, disebut Ahmad, orang yang kebaikannya begitu banyak, hubungan vertikalnya ke Allah Subhanahu wa taala. Vertikalnya gak mampu dikejar oleh makhluk manapun. Ya, tidak lain kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Ahmad, disebut Muhammad, disebut Muhammad, kebaikan horizontalnya tidak tertandingi oleh manusia manapun. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dianugerahikan oleh Allah taala kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah muliakan oleh Allah taala,
Maka banyak kemudian orang-orang mengingatkan daripada peringatan daripada lahirnya. Itu tidak lain adalah untuk mengingat bagaimana kemuliaan beliau. Kalau ulama-ulama kita, kalau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu banyak mengenang hari kematiannya. Sebab hari kematian itu hari yang terindah. Hari kematian itu hari yang paling indah bagi seorang mukmin bila ia punya modal. Sebab itu kebahagiaan yang panjang, bukan hari kelahiran. Tetapi kalau sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahirnya, karena lahirnya membawa kebaikan yang begitu sangat besar, tidak ada jalan untuk mencintai Allah kecuali melalui jalannya. Tidak ada kemudian perkara menuju surga kecuali melalui syariat-syariatnya. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Seorang Nabi yang dijelaskan oleh Allah dalam akhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh datang pada kalian seorang rasul yang kemudian Allah Ta'ala firmankan min anfusikum. Jadi pertama sifat yang dimiliki oleh Nabi itu seorang rasul, kata Allah, yang datang ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalian sendiri. Artinya apa? Seorang rasul yang sepak terjangnya keturunannya diketahui. Seorang rasul yang jelas keturunannya. Seorang rasul yang jelas akhlaknya mulai sejak lahirnya, sehingga kemudian patut menjadi suri tauladan. Itu yang disebut dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Makanya sampai dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu orang yang dijuluki dengan At-Tayyar. Di tangan kanan kirinya putus hanya untuk mempertahankan daripada bendera agama ini ketika beliau maju dalam medan pertempuran perang Mu'tah. Ya. Sehingga kemudian anak-anaknya kecil ditinggal wafat olehnya, mempertahankan, mengubarkan daripada pertempuran tersebut melawan orang kafir. Sehingga Nabi pun menyebutnya dengan kalimat Ja'far At-Tayyar. Jadi Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW, hingga sampai mengatakan kepada Raja Najasyi. Ketika ia menuju Raja Najasyi, maka ia ceritakan siapa Rasulullah SAW. Ia mengatakan, sungguh hai Raja Najasyi, ya, hai Kaisar Romawi. Ia mengatakan, sungguh kami ini diutuskan kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami tahu nasab keturunan kebaikannya, yang kami tahu tempat lahirnya, yang kami mengenal akhlak sejak lahirnya, sehingga kemudian kami menjadikan beliau menjadi suri tauladan. Ya, kadang-kadang orang baik itu sifat kecilnya nggak diketahui. Ini mulai kecilnya. Ia sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai diceritakan dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu, kharajtu min nikahin. Aku ini keluar dari hasil pernikahan, bukan hasil perzinahan. Ya, rusaknya umat yang ada pada saat itu. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Nabi tidak terkontaminasi. Jadi orang yang benar-benar suci, ya, orang yang patut jadi suri tauladan, sebab orang ini diketahui semuanya. Kalau Anda seorang pemuda, maka contoh yang terbaik contoh Nabi SAW. Kalau Anda orang yang tua, maka contoh orang tua yang terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda seorang pemimpin, maka contoh yang terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda seorang suami,
contoh yang terbaik adalah diri Nabi SAW. Diketahui semuanya. Ya. Sehingga tidak ada contoh bagi seorang mukmin, anak kecil, muda, dewasa, hingga yang sudah sepuh, kecuali contoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui semuanya. Itu nikmat yang besar. Bukan kemudian tiba-tiba jadi nabi, asal usulnya nggak tahu. Kemudian nabi, ya, yang kita ingat ini, insya Allah, yang hari-hari kita baca salawat itu, yang kemudian hari ini adalah kemudian Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tersebut kata Allah, Nabi yang menanggung beban berat daripada umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Seorang Nabi yang kemudian menanggung beban berat daripada umatnya. Yang terasa berat, suatu yang membuatnya umat itu berat. Apa yang bikin umat berat? Maka berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Mikirin daripada umatnya, bukan mikirin dirinya. Ya, yang dipikirin itu adalah miliaran manusia. Maka sampai kemudian beliau mengatakan, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanafiyatis samha, dengan sifat yang toleran, membawa agama yang penuh dengan kebaikan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini gampang, wa syari'atuhu kulluha sahlah. Agama ini mudah dan semua syariat yang ada dalam agama ini semuanya adalah sahlah, kemudahan. Makanya mana coba, ada nggak kemudian ajaran agama ini, Quran ataupun as-sunnah, yang memberatkan daripada umat? Nggak ada. Ya, makanya itu yang juga yang menjadikan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertarik untuk masuk Islam. Ketika kemudian dia baca daripada lembaran yang jatuh daripada tangan adiknya, lembaran itu adalah kalimat Oha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Oha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk bikin susah. Gak ada. Jadi agama ini sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Gak ada yang susah. Apa yang sudah coba? Sholat subuh Pak Ustaz susah. Subuh itu ayam aja udah bangun. Ya, susahnya dari mana? Sudah waktunya orang itu bangun, terlelap di dalam tidurnya. Ya, itu pun kemudian ajarannya cuma 2 rakaat, badan seger, aktivitas pun terjaga, dan itu kan menjemput pagi-pagi yaitu barokah rizki. Beratnya di mana? 5 waktu yang diajarkan oleh Allah dalam deretan waktu 24 jam. 24 jam diambil 5 waktu. Satu waktu 10 menit, satu waktu 10 menit. 10 kali 5 waktu cuma 50 menit. Hidup 24 jam diambil cuma 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Beratnya di mana? Ya, ngaji Pak Ustadz, ngaji beratnya di mana? Ngaji cuma sepekan sekali, ngajinya 1 jam, boleh nyender, senderannya pun kuat, temboknya gak bakal ambruk. Ya, beratnya di mana? Itu pun kemudian tahu-tahu melek, lontong sudah ada di depan. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang roti ada di depan, bubur ada di depan. Beratnya di mana ya? Tak ada yang berat. Agama ini gak ada yang berat sebenarnya. Kita aja yang kemudian merasa berat. Puasa, beratnya di mana puasa? Hidup 360 hari, diambil cuma 30
Hari itu pun cuma siang, malamnya enggak. Itu pun Nabi mengatakan, kalau waktunya sahur, akhir-akhirin, biar badan kuat. Waktunya buka, cepetin. Beratnya di mana? Itu pun kalau sakit, ya sudah, boleh diganti hari lain. Beratnya di mana puasa? Zakat, beratnya di mana zakat? Uang zakat itu wamimma, sebagian 2,5% punya uang 1 juta, itu cuma kena 25.000 nasi uduk 1. Susahnya di mana? Punya 1 miliar cuma 25 juta. 25 juta itu gak ada apa-apanya bila dibanding 1 miliar. Apanya yang susah? Haji. Di mana beratnya haji? Wong haji itu Allah bilang man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya jangan jual kolor. Jangan jual ini, jangan utang-utang. Memang nggak mampu. Agama ini yusrun wa syari'atuhu kulluha sahlatun. Tidak ada yang bikin susah. Gak ada yang susah agama ini. Coba direnungkan semuanya. Nih, begitu indahnya daripada agama ini. Gak ada yang susah. Hingga sampai semalam itu kami diundang, Insya Allah, seorang ibu yang wafat diawali anaknya yang wafat. Anak yang dikandungnya keluar wafat 3 hari setelah anaknya, dilanjutkan oleh ibunya wafat. Betapa sedihnya keluarga ini. Tapi dalam kesedihan agama ini gampang. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa orang man kana lahu faraton ummati, ya, siapa orang yang mempunyai 2 anak yang sudah wafat, adkhalahullahu bihimal jannah, maka Allah masukkan asbab anaknya itu ia ke dalam surga. Anaknya menunggu di surganya Allah Ta'ala. Tabungan. Tapi kan kemudian istrinya wafat. Wafatnya hari ini wafat, besok wafat, lusa wafat. Wafat itu Allah yang atur. Tapi wafat dalam kondisi yang seperti itu, maka agama mengajarkan termasuk mati syahid. Dan kenikmatan setelah itu maka ditampakkan surga untuknya. Susahnya di mana? Makanya kemudian hidup mengawali tatkala kita ini melek mata, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Hidup itu semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Sehingga lidah seorang mukmin, alhamdulillah, alhamdulillah. Syariat-syariatnya begitu gampang, begitu mudah. Cuma kitanya yang terkadang ya kurang cari. Kemudian turun baterai keimanan kita. Sehingga disebutkan dalam satu ayat, isbiru, wasabiru, warabitu. Sabarlah kamu, tingkatkan kesabaran kamu. Agama ini luar biasa. Maka banggalah menjadi seorang mukmin. Ikutin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 1. Azizun 'alaihi ma 'anittum. 2. Yang ketiga, harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Apa harisun 'alaikum? Yaitu begitu semangat haris. Semangat luar biasa 'alaikum terhadap kalian. Semangat apa? Semangat menginginkan kalian iman, selamat dunia dan akhirat. Sosok yang mikirin kita. Insya Allah. Ini para jamaah yang mulia. Ini kita punya wakil saja kadang-kadang enggak mikirin maunya. Ya, ini sosok yang mau apa? Menjadikan asbab kebaikan semuanya. Yang disebutkan harisun 'alaikum, yang sangat menginginkan umatnya ini beriman kepada Allah Ta'ala. Umatnya ini selamat, dunianya selamat, akhiratnya juga selamat. Masya Allah. Makanya
Nabi SAW itu menginginkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Sehingga dikatakan jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan umat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai mengatakan jamaah rahimahumullah, Allah tidak pernah sekali-kali mengharamkan sesuatu melainkan Dia mengetahui sesuatu itu mudarat. Jadi yang dilarang itu yang mudarat bagi umat manusia. Jadi jangan pernah mengatakan apa itu namanya, wah kenapa ini agama ini, ikut agama ini tambah susah saja. Enggak, justru yang enggak boleh itu karena adanya mudarat, adanya sesuatu yang menimbulkan daripada kerusakan, keburukan kepada umat. Nabi yang datang itu yang keempat jamaah mulia, Nabi yang dikatakan oleh Allah fil mu'minina raufur rahim. Nabi yang begitu sayang kepada umat, Nabi yang begitu sayang kepada umat, hari-hari beliau sampai wafat beliau, sampai nanti di akhirat beliau hari-harinya yang dipikirin adalah umat. Walaupun umatnya kadang-kadang gak mikirin beliau. Kita perhatikan bagaimana bukti cinta itu. Bagaimana sayangnya Nabi SAW itu. Yaitu antara lain saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadapnya. Lalu kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 50 kali. Bertemu dengan Musa alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, ya apa yang dititahkan oleh Tuhanmu? Kata Nabi SAW, aku diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu, 50 kali. Ya, gak mungkin itu umatmu itu sanggup. Umatmu itu lemah-lemah, umurnya pendek, badannya ringkih, amalannya kecil, cita-citanya pengen masuk surga. Ya, umat ini kan lemah. Ya, Jumatan 15 menit khutbah saja, tidur 13 menit. Meleknya cuma 2 menit. Nggak kuat udah. Sholat juga ringan-ringan. Insya Allah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Minta dikorting lagi. Ya tidak. 50 hingga sampai menjadi 5. Itu bukan korting 70%, itu hampir habis. 50 jadi 5 itu berapa persen? Hingga kemudian ketemu lagi dengan Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi SAW? Sa'altu Rabbi hatta istahyai. Aku berkali-kali minta korting kepada Allah sampai aku malu. Hei Musa, aku malu. Masa 5 kemudian dikorting lagi. Walakinni arda wa aslam. Aku ridho, aku pasrah. Dan 5 itu kata Nabi, itu adalah berpahala tetap seperti 50. Karena 1 itu dilipatkan menjadi 10. Coba bayangkan, umat ini begitu ringannya. 50 dikorting jadi 5. Tapi anehnya, yang 5 tetap bernilai 50. Dan kebanyakan korting jamaahmu. Zikir panjang kata Nabi itu kan. Kalau engkau membaca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Cukup kau baca 3 kali seperti engkau zikir sebelum subuh sampai matahari terbit. Ya Allah, banyak banget kortingannya. Tapi masalahnya umatnya ngerjain apa enggak? Itu masalahnya. Dua dikasih korting habis-habisan, insya Allah, tetapi masih belum sama. Ini cintanya Nabi. Cintanya Nabi itu jamaah mulia, munculnya ajaran keseimbangan dalam agama.
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang bikin senang engkau di akhirat, tapi jangan lupakan dunia loh. Jadi agama ini gak ngajarin sholat semalam suntuk, enggak. Sholat mulai pagi sampai zuhur kamu harus baca zikir, zikirnya sekian ratus ribu, enggak ada perintah itu. Agama ini gak ngajarin begitu. Sa'atan wa sa'atan wa sa'atan, ajaran keseimbangan. Masya Allah. Waktunya sholat ada, nanti waktunya nyari rizki. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya kata Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Kalau sudah kumandang sholat Jumat, cepat-cepat datangin sholat Jumat, tinggalkan perniagaan. Nggak kerja dong. Ayat berikutnya nyatakan, ya, kalau kamu sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Itu ada waktunya. Ada waktunya kerja, ada waktunya ibadah. Ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja, kan begitu. Saatan masaatan. Ada waktu melek, ada waktu merem. Ini kan waktunya merem, melek. Waktunya melek, merem. Sholat yang harus melek, merem. Malam yang harus merem, melek. Oh, kita aja sih nggak mau diatur. Kita aja yang nggak mau ngikutin aturannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Ini para jamaah mulia. Ajaran keseimbangan jamaah mulia. Dulu itu ada orang yang pertama kali dikubur di Bakek, namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itu seorang pertama kali yang dimakamkan di pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Insya Allah. Pemakaman yang mempunyai keistimewaan yang dahsyat, yang Nabi mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang sanggup mati di kota Madinah yang dikuburkan di Baqi', maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Orang pertama kali itu namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itulah orang yang sampai kemudian dia pernah gak terkesan sama dunia, gak terkesan. Utsman bin Mad'un itu orang yang Masya Allah, bajunya sampai ditambal dengan berbagai macam tambalan, dia pun santai ngadepin orang yang kanan kirinya, gak terkesan sama dunia. Utsman bin Mad'un, orang yang dikenal dengan kekuatan ibadahnya, hidupnya itu hanya untuk ibadah. Dia nggak mau pakai datang pada Nabi, ya Rasulullah, ya aku ini berpuasa setiap hari ya Rasul, dan aku habiskan malam itu dengan tahajud ya Rasul. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, aku ini lebih takwa, aku ini lebih rasa takut ke Allah, tapi aku sholat, aku pun juga istirahat. Aku puasa di waktu siang, aku pun juga berbuka. Inni lahsyakumullah wa aqakum lahu. Aku ini orang yang paling takut ke Allah, yang paling takwa ke Allah. Lakinni asumu wa aftir. Aku puasa, aku pun juga gak puasa. Ajaran keseimbangan. Bukan berarti kemudian ayo puasa terus sepanjang hidup. Enggak. Ajaran luar biasa. Waktunya nikah, suruh nikah. Oh, kalau sudah jadi kiai nggak boleh nikah. Enggak ada. Ya. Para jamaah imamullah, ajaran ini ajaran luar biasa. Sehingga suatu ketika Nabi SAW datang ke Raudhah. Di Raudhah itu terlihatlah tali yang menggantung antara satu tiang ke tiang yang lain, terikat begitu. Maka Nabi pun kaget, tanya kepada sahabat, ya sahabat,
ini tali apa? Kok ada tali membentang satu tiang ke tiang yang lain? Sahabat mengatakan, alhamdulillah Zainab ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tali miliknya Zainab. Semalam itu kepingin sholat panjang-panjang, tetapi gak sanggup. Akhirnya bikin tali, diletakkanlah dagunya itu di atas tali. Insya Allah. Ya. Apa kata Nabi? Khullu, lepaskan tali itu. Tali itu lepasin. Liyusalli ahadukum nasyatoh. Hendaknya orang itu sholat kalau lagi semangat, lagi melek. Kalau kemudian ia ini sudah mulai tidur, fa'idha faqara falyarqud. Kalau lagi lemas, yang penting 2 rakaat, hendaknya ia tidur. Jangan dihantam dengan seperti itu. Loh, coba, ini ajarannya Nabi. Ajaran keseimbangan jamaah mulia. Ajaran yang begitu sangat luar biasa. Ajaran yang kemudian ada seorang yang pada waktu itu Nabi SAW datang ke rumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi, ada seorang tamu, kemudian Nabi datang, tamunya keluar. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, siapa itu? Ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, itu orang terkenal dengan sholatnya. Kalau sholat itu luar biasa, kalau ibadah itu Masya Allah. Pokoknya ia ceritakan bagaimana ibadahnya orang itu. Orang zaman dulu itu Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendengar cerita bagaimana sholatnya yang luar biasa dan lain sebagainya itu? Maka Rasul mengatakan, ma alaikum bima tutiku. Ma alaikum bima tutikun. Satu kalimat yang mengatakan kurang suka Nabi. Cukup ya Aisyah. Orang itu mengerjakan apa yang disanggupi. Jangan kemudian seperti itu, sholat terus. Lah, kerjanya kapan? Ya, sholat terus. Istirahatnya kapan? Anak istrinya bagaimana? Ini loh ajaran seimbangan, Pak. Ya. Jadi ajaran Nabi SAW ini begitu sayangnya ke umat. Karena umat ini memang diketahui hidup yang ada di dunia. Yang membutuhkan daripada itu semuanya. Jadi wujud sayangnya Nabi SAW begitu sangat luar biasa. Dan sangat banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat ini. Sehingga yang terakhir sampai kemudian bagaimana tangisan Nabi SAW menjelang daripada wafatnya. Ya. Bahkan tatkala Nabi SAW membaca firman Allah surah Al-Maidah ayat 118 di waktu malam, disebutkan jamaah rahimakumullah, menjelang daripadanya ya, di waktu malam itu maka beliau membaca firman Allah surah Al-Maidah ayat 118, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayatnya singkat. Tetapi ayat itu diulang-ulang sepanjang malam hingga mau subuh jamaah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka umat ya Allah, fa innahum ibaduk, maka umat itu adalah hamba. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni itu umat, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Nabi baca satu ayat itu, Bang, diulang bercucuran air mata beliau membasahi daripada janggutnya.
Insya Allah. Apa yang diingat adalah umatnya. Ya Allah, umat ini memang banyak dosa. Tapi bila engkau adab, ya umatku itu juga hambamu. Bahasa diplomatis. Ya kalau bisa, walaupun banyak dosa, gak usah engkau adab, ya Allah engkau ampuni. Umat ini banyak dosanya itu. Dibelai oleh Rasulullah SAW. Diingetin oleh Nabi SAW. Ya, umatnya kadang gak ingat kepada nabinya. Insyaallah. Ini para jamaah mulia. Ya, ini perkara yang besar jamaah rahimah. Ya, jadi in tu'adzikum fa innahum ibad, dibelai. Jika engkau azab mereka ya Allah, mereka itu juga hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, bila engkau ampuni, fa innaka antal azizul hakim. Dibaca sampai menjelang daripada subuh jamaah mulia. Hingga sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu datang. Mayubkika ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang bikin engkau menangis hingga sepanjang malam ini? Hingga sepanjang malam ini apa yang bikin engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ummati, umatku hai Jibril, umatku hai Jibril. Hingga pada akhirnya para jamaah rahimahullah, malaikat Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa taala minta petunjuknya, wahyu berikutnya, dan malaikat Jibril mengatakan pada akhirnya, Allah berfirman, ya Rasul, inna sanurdika fi ummatika wala tasubuka. Sesungguhnya Allah ridha pada umatmu ya Rasulullah. Jangan engkau bersedih hati. Rawahu Muslim. Ketika Jibril mengatakan Allah ridha pada umatmu, hidup di daerah di urutan yang belakang, tetapi pertama dalam menghadapi hisab, ya, akhirnya tangisan Nabi itu berhenti. Jadi malam-malam nangis sepanjang malam hanya nangisin umatnya yang kadang tidak mengingatnya. Insyaallah, itulah jamaah rahimahullah. Ya, ini perkara yang besar. Orang yang belain kita mati-matian. Ya, kita ini kadang-kadang ya orang nggak bela kita saja dibela-bela oleh kita. Ya. Orang lagi bicara tentang urusan rakyatnya, tiga-tiganya senang matiin mic. Mainannya kok matiin mic, mulutnya mau. Jadi kan orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti, jangankan ngerti, dengar saja nggak mau. Tapi umatnya masih gandrungnya luar biasa. Sedangkan Nabi ini belai umat di dunia atau akhirat, dibelai mati-matian oleh Nabi SAW. Sampai daripada azab Allah, ya pun mohon kepada Allah syariat-syariatnya biar tidak memberatkan umat yang ada. Ini perkara yang besar. Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai berujung di atas jembatan Sirat. Berujung di atas jembatan Sirat. Dalam satu riwayat hadis itu disebutkan jamaah rahimahullah, ketika orang-orang sudah memasuki daripada jembatan Sirat, ada yang albar seperti kilat, ada yang macam-macam, ya, ada yang bertate-tate. Maka Nabi di ujung daripada sirat, wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Maka Nabi berdiri di atas pinggir daripada jembatan sirat, yaqul Rabbi salim salim salim. Ya Allah selamatkan itu kami punya umat. Ya Allah selamatkan itu kami punya umat. Dunia dibilahi sampai akhirat nanti pun di atas jembatan sirat umat itu juga dibilahi Rasulullah. Ya, seluruh kehidupan beliau menjadi suri tauladan. Seluruh kehidupan beliau sampai beliau nggak mau kemudian kaya raya. Untuk apa? Untuk suri tauladan umat gitu, Nabi. Kalau Nabi itu kaya raya dalam arti bergelimang harta,
Ya, orang akan nyeletuk, iya Nabi kaya, ibadahnya mantap. Lah kita kan masih miskin. Dan sekarang orang miskin mau ngomong apa? Kalau Nabi itu di bawah daripada mereka. Kalau orang kaya mau berdalil apa? Kekurangan ibadahnya, kekuatan ketaatannya. Sedangkan Nabi hidup apa adanya sampai seperti itu ibadah. Seluruh hidupnya beliau itu menjadi suri tauladan. Masya Allah. Para jamaah rahimahumullah. Maka hukumnya wajib kita itu mencintai beliau. Ya, dan mencintai itu jamaah rahimahumullah, ya antara lain namanya orang cinta. Pasti. Kalau menyebut itu pasti. Tanda orang cinta, tanda orang senang, banyak nyebut ya pasti. Yaitu dengan bacaan sholat. Sholawat itu saja dibalikin oleh Allah. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Siapa orang yang sholawat padaku sekali, maka akan dikembalikan oleh Allah 10. Itu bukan untuk Nabi. Kita diperintahkan sholawat kepada Nabi, ternyata juga bukan untuk Nabi. Hakikatnya untuk kita. Masya Allah. Satu yang kita utarakan dibalas oleh Allah 10. Jadi gak ada sholawat untuk Nabi SAW, maka sholawatmu akan menjadikan Nabi. Enggak. Kembali itu semuanya kepada kita semuanya. Jadi Nabi perintahkan sholawat, Allah perintahkan sholawat pun karena wujud cintanya kepada umat ini agar umat mendapatkan kebaikan yang banyak. Nabi SAW. Nah, umat itu kadang-kadang amal untuk dirinya sendiri saja nggak mau. Amal untuk diri sendiri. Ya, Insya Allah. Ini perkara yang penting. Bahkan kalau kita menceritakan yang mulia itu bukan yang diceritain. Jadi kalau kita itu cerita tentang Pak Karno, oh Pak Karno itu begini. Yang mulia siapa? Ya Pak Karno. Kita puji itu Pak Harto itu begini, penumpasan G30 sepakat itu seperti ini. Yang mulia siapa? Ya Harto. Tapi kalau kita cerita Nabi, yang mulia siapa? Yang cerita. Hebat kan? Itu saja orang nggak mau cerita. Maka dalam agama ini sampai kemudian tersebutkan kisah-kisah Nabi yang dibaca dan dilakuin supaya orang nggak bosan dan lain sebagainya. Ada maulid Dibai, Syekh Ad-Dibai. Dibai itu nama Syekh yang tinggal di Madinah. Ya. Ada Syekh Al-Barzanji, ya tidak? Ada maulid Ad-Dibai, ada Barzanji, ada Simtut Turor, ada Rawi, ada Masya Allah. Cerita Nabi. Ya. Bercerita tentang Nabi, mengutarakan kisahnya Nabi, itu bukan bid'ah. Bid'ah itu gimana ceritanya? Itu ceritanya Nabi. Anda saja tulis ceritanya Karno, Bung Karno, dengan berbagai macam pro kontranya. Ini cerita orang sejak lahir sampai wafat tidak ada noda dosa sama sekali. Bercerita tentang Nabi pun ternyata yang mulia siapa? Yang cerita. Sebab Nabi itu gak butuh di atas puncak daripada kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Maka ketika umat itu menceritakan kebaikannya, yang mulia bukan nabinya karena sudah dalam ketinggian kemuliaan. Yang mulia itu orang yang cerita. Masya Allah. Dulu para jamaah rahimahullah. Ya. Makanya umat ini bagaimana dia mencintai. Ya, dan itu dirindukan oleh Nabi SAW. Ya. Orang-orang yang kemudian tidak pernah melihat Nabi, tetapi beriman kepada Nabi SAW. Ya, jangankan jamaah rahimahumullah umatnya. Ya, sedangkan kemudian Abu Lahab saja masih mendapatkan daripada kebaikan yang ada hanya karena senang atas lahirnya Nabi SAW. Abu Lahab ceritakan dalam satu keterangan yang ada.
Ya. Nah, ini perkara yang sangat besar. Jamaah rahimahullah. Abu Thalib pun juga demikian pula. Ya. Jadi mencintai Nabi dengan baca salawat kepada Nabi SAW dibalikin oleh Allah kepada kita, dan tidak disebut mencintai kalau orang itu tidak mencontoh. Ya, makanya sebenarnya maulid Nabi, peringatan maulid Nabi itu kan untuk mencontoh, ngingetin untuk mencontoh, mengembalikan figur hidup umat. Tidak ada figur kecuali Rasulullah SAW. Mau figur siapa? Mau figur artis yang dibanting-banting begitu? Ya. Figur itu cuma Rasulullah. Jadi pemimpin figurnya Nabi, jadi umat yang figurnya Nabi, jadi orang biasa yang figurnya Nabi, lengkap dalam sirah Nabawi. Maka yang dicontoh dari Nabi SAW itu setidaknya dua perkara yang dicontoh dari Nabi SAW setidaknya, ya, karena begitu banyaknya. Yang pertama adalah ibadahnya Nabi. Ya, ibadahnya Nabi, setidaknya antusias kita dalam urusan ibadah. Yang akhir-akhir zaman sudah mulai muales. Nabi mengatakan badiru bil a'mali shalihah. Cepat-cepat amal soleh, cepat-cepat amal soleh. Jadi mencontoh Nabi, cepat-cepat amal soleh. Ya, kalau kemudian mencontoh Nabi itu ibadahnya sampai kakinya bengkak, susah. Ya, kita mah bengkaknya nyontoh, tapi kan sebabnya beda. Nabi karena sholat, kita karena mau, udah beda sebabnya. Lelahnya Nabi karena agama, lelah kita karena kerja, udah beda. Jadi paling tidak itu antusias dalam agama ini. Semangat apa yang kita berada di dalamnya. Waktunya sholat, sholatnya semangat. Waktunya baca Quran, baca Qurannya semangat. Jadi mengambil kesempatan. Ya kayak tadi itu. Ya, gak pernah ngaji-ngaji, tapi kan orang itu pasti ngaji. Ngajinya waktu dengerin khutbah Jumat. Tapi aneh, hanya 15 menit saja ya nggak sanggup. Ini namanya nggak menggunakan waktu loh. Masih kurang berapa puluh jam lagi untuk berleha-leha. Ini perkara yang besar. Ya, ibadahnya Nabi SAW. Ya, bagaimana Hudzaifah al-Yamani menceritakan Nabi itu membaca sampai 5 juz ketika 1 rakaat. Masya Allah, susah. Ya, paling tidak itulah 5 ayat, tetapi rutin istiqomah ibadahnya Nabi. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mali 'indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling hebat di sisi Allah itu amal yang kontinu terus-menerus, walaupun amalan itu cuma sedikit. Sekali jamaah, ya udah jamaah sampai mati. Gitu. Apa yang bisa kita kerjain sampai wafat. Kita contoh daripada ibadahnya Nabi. Kita contoh juga akhlaknya Nabi. Sedikit-sedikit belajar akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabarnya Nabi. Ya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita kurang sabaran. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi dalam surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul berada dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang tertinggi. Yang muji bukan umat, bukan malaikat, tetapi yang muji zat yang menciptakan dia, menciptakan kita semuanya. Nah, setelah menerangkan tentang pujian kepada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian diterangkan itu celaan-celaan orang yang nggak ada akhlak, hamazin masya'in binamim. Nabi itu bukan tukang celah. Umat juga yang ikuti Nabi, jangan ikut jadi tukang celah. Hamazin masya'in binamim. Nabi itu bukan orang yang senang jalan-jalan untuk memfitnah orang.
Maka umat ikuti Nabi. Jangan suka memfitnah orang, hamazin masya'id, jalan binamim dengan melakukan adu domba. Dan enggaknya untuk umatnya Nabi. Ya, orang baik difitnah-fitnah, giliran orang jelek di unggul-unggulin, kan itu kan? Insya Allah. Nah, akhlaknya Nabi di mana? Dengan jari-jari itu, ya serang sana, serang sini, hujat sana, hujat sini. Akhlaknya Nabi di mana? Katanya punya Nabi. Ya, nah jamaah rahimahullah. Akhir-akhir zaman itu runtuh. Padahal akhlak itu perkara yang sangat tinggi, yang sangat besar jamaah mulia. Sampai-sampai jamaah rahimahullah, akhlak itu siapa orang yang punya kemudian akhlak, maka disebutkan ia mendapatkan nilai seperti tahajud semalam suntuk dan puasa sunnah dalam setiap malamnya, siangnya. Sampai dikatakan jamaah yang mulia ta'ala, siapa orang yang kemudian ibadahnya kurang bagus, ibadahnya itu tidak terlalu besar mencontoh Nabi, maka setidaknya akhlaknya ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit-sedikit. Ya, karena orang yang mulia di sisi Allah nanti adalah orang yang akhlaknya bagus. Akhlak itu otomatis ngikutin maunya Allah, bukan ngikutin maunya daripada manusia. Bahkan mengatakan akmalul mukminin, sempurnanya seorang mukmin itu yaitu apa? Yaitu ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Kata Nabi, wa ana ahsanukum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang terbaik di antara keluarganya itu orang yang terbaik kepada istrinya. Ya, akhlaknya lagi, masya Allah. Ya, lah para jamaah dia yang kita baca, ya. Makanya sampai dikatakan kalau ibadah itu kurang harus di pick up dengan akhlak. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqihi, ya, seorang mukmin itu kalau kemudian ia berakhlak yang baik, maka akhlaknya itu akan mengejar darajat as-shaimil qa'im, mengejar orang yang as-shaim, ahli puasa di waktu siang, al-qaim, orang yang ahli puasa, ahli sholat di waktu malam. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka kami pun pernah mendengar daripada tausiah yang ada di Masjid Nabawi. Apa dalam tausiah itu? Kalau kalian tahajudnya nggak sepanjang daripada Nabi, kalau kita ini tidak puasa seperti puasanya Nabi, setidaknya backup semuanya dengan akhlak yang baik, sehingga semoga dengan akhlak yang baik itu dapat derajatnya orang yang puasa siang dan dapat derajatnya orang yang qiyamul lail. Ini ibadah sudah awur-awuran, akhlaknya pun juga masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Awuran terjadilah kemudian di malam, yang aparat tendang ini tendang itu, muncullah yang namanya Citayam Fashion Week, macam-macam hal ya. Rusaknya akhlak. Hari ini rusaknya akhlak. Anak-anak nuntut ke pengadilan orang tuanya, murid nuntut kepada gurunya, sampai kemana dilan hanya gara-gara dicubit dan lain sebagainya, yang kemudian itu dilakukan untuk kebaikan muridnya, macam-macam ya. Akhlak juga luntur. Anak ke orang tua ke anak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan itu semuanya, ya, kembali menjadi orang-orang yang mulia, mencontoh, mengikuti sedikit-sedikit, walaupun nggak bisa banyak, kita belajar, yaitu mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah mulia,
yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya, insya Allah. Ada yang utarakan jamaah mulia, Bapak ya. Nah, ini harapan kita belajar, belajar untuk itu semuanya. Para jamaah rahimahullah, insya Allah untuk Anda kita akan tutup dengan bacaan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajna, wa la 'aiban illa satarta, wa la dhalan illa hadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati radana biha salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana ya Allah warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma afina bi badanina وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian jamaah mulia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.